Siapa yang nggak mau satu putaran? Jujur aja. Anda tanya pasangan 01 juga maunya satu putaran. Anda ngomong 03 juga semua maunya kok satu putaran. Kenapa? Pertama lebih efisien. Anda membawa lebih stabil secara ekonomi. Siapapun nanti jadi presiden, berapa persen yang politik menterinya dan berapa persen yang profesional. Itu juga penting. Selama 1,5-2 tahun terakhir, alhamdulillah bisa juga lebih dekat dengan Pak Prabowo, mengenal dia jauh lebih baik, dan memang ya dia berubah lah in a way. He's a very good listener. Dengerin, and for him this is it. Dia hanya mau giving back to the country. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik, yang pastinya asik. Bersama saya Ririn Oktaviani. Bersama saya David Eka Setiabudi, supir tembak. Mas David, ini sudah kurang dari 2 pekan ya, kita akan menuju ke 14 Februari. Dan tentunya kita juga masih akan terus mengulas visi misi dari Capres dan juga Cawapres. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Pak Pandu, apa kabar Pak Pandu? Baik, selamat pagi. Pagi ini Mbak, walaupun suasana hujan di luar tapi Adem ya jadinya ya. semangat ya. Kalau dapat kesempatan sama Chief Pandu tapi bicara politik itu mahal loh. Iya. Biasanya Kita jarang ngobrolnya ngomong ya masalah politik ya. ekonomi Iya. gitu ya. Tapi kali ini juga kita akan tetap membahas visi misi ekonomi dari Capres dan juga Cawapres. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi kita juga akan mengundang 01 dan 03 juga nih. Jadi yang 02 semuanya kita ajak ngobrol. Jadi Harus dong. 02, iya kan? Bagus dong. Dan bicara soal ekonomi juga, karena khususnya dengan Pak Pandu ini, meskipun sebagai wakil bendahara, kayaknya ngulik program-program visi misi ekonomi 02 menarik ini. Tapi sebelum jauh ke dalam nih, pas diumumkan oleh Pak waktu itu Pak Rosan atau Rosan ya? ya, Pak Rosan ya. Lalu nama Pandu Syahrir itu keluar. Iya. Itu girang atau gimana, Bang? Girang. Nggak, maksudnya dalam akhirnya seorang Pandu Syahrir Iya. masuk dalam Nama. apa Tim ya? kampanye Tim nasional. kampanye. Iya, Dunia sebenarnya- politik lah. Iya, sebenarnya Gimana itu, Bang? saya jujur kan dari dulu pernah ngomong nggak terlalu berpolitik ya, walaupun keluarga saya politik semua. Bapak maksudnya Pak Syahrir, Dr. Syahrir kan politician lah in a sense. Sultan Syahrir even more politician Ya. di atasnya lagi. Jadi ya memang adalah di situ diajarin soal politik tuh emang dari kecil. Tapi memang saya berjanji selalu fokus ke bisnis, membangun institusi lah di perusahaan. Ini juga sebenarnya kebetulan aja tiba-tiba ya diminta, saya kagetnya dimasukin nama, di-announce secara publik. Jadi itu yang mungkin buat saya malah saya kaget. Waktu itu kan kamu juga WA, saya juga, oh iya ya, itu juga tahunya dari wartawan. Tapi it's okay, at the end of the day, ya saya cukup percaya bahwa pasangan 02 mungkin ya yang bisa bagus melanjutkan pemerintahan sekarang. Sebentar ini kaget ya. Berarti mendukung memang 02, tetapi dilibatkan langsung dalam tim pemenangan itu yang Dilibatkan langsung beda, hanya di-announce di publik aja. Oh. Lebih itu. Kalau work is just work, saya kan pekerja. Jadi kalau kerjanya sih fine. Karena dulu juga 2013-14 juga nama saya dimasukin karena saya dulu wakil bendahara juga buat 02 juga ya. Angkanya sama ya. Kayak Pak Jokowi kalau saya nggak salah angkanya sama. Jadi ya udah 2 kali ini yang kedua. Ya jujur tapi bedanya mungkin Pandu dulu sama Pandu sekarang mungkin beda. Sudah. Mungkin beda aja, it's fine. Tapi kita penasaran deh, kalau wakil bendahara umum gitu di tim kampanye nasional itu kerjaannya apa sih Bang? Ya, Nyari pendanaan, Logistik untuk fokus kampanye gitu logistiknya, ya that's it lah. Straightforward menurut saya. Iya, iya, iya. Dan memang banyak juga kepada baik pengusaha, banyak kan saya kan berinteraksi sama pengusaha ya. Baik apakah itu pengusaha kecil, pengusaha menengah, besar, harus punya komunikasi yang jelas. Kenapa? Apa sih emangnya platformnya? Jadi buat saya itu harus jelas why. Ini why-nya kenapa. Mungkin cara kita komunikasi ke pengusaha menengah atau ke bawah beda dengan pengusaha kelas atas. Kalau kelas atas banyak kan pengen detail. Apa aja sih yang dikerjain. Kalau menengah, apa sih? What does it mean for me? Langsung to my bottom line. Jadi lebih ke komunikasi. Why? Itunya sih. Tapi Pak Pandu juga
turut kampanye di daerah-daerah? Enggak, atau saya enggak. kemudian Kan udah tetap- ada tim lah. Saya kan jujur harus di sini lebih dekat, tapi ya saya nggak kemana-mana. Ini pertama kali saya nggak traveling Atau ke luar masalah- negeri selama Atau ini. masalah menjadi jurkam di kalangan-kalangan pengusaha. pengusaha. Ya saya tahunya kan kalangannya pengusaha atau teman-teman di sini, Selancar air. ya selancar air, atau yang di media seperti kamu atau siapa, ya kita komunikasi aja terbuka. Menurut saya ini kesempatan juga baik ke kalian berdua dan juga ke publik, apa sih sebenarnya ide. Karena jujur ini yang menarik ya, dibandingin 10 tahun yang lalu sama sekarang, ini pertama kali kita banyak berdiskusi soal ide. Not hanya, kalau dulu mungkin lebih banyak didominasi soal personal. Sekarang setengah-setengah, setengah personal tapi juga setengah ide, idenya apa. Which is good, itu artinya demokrasi kita makin mature. Itu tercermin juga loh ketika berbeda debat di tahun 2019 sama di tahun 2024 Betul, ini gitu kan. betul. Di after dari debat sendiri tuh banyak pemberitaan yang mengulas tentang visi misi Which gitu is good. kan. Kalau yang 2019 mungkin iya, tapi porsinya kurang besar untuk mendiskusikan visi misi dari para capres Dan juga lebih jelas ya, cawapres. kayak terakhir kan juga ngomong soal SDM, ada pembicaraan soal greenflation atau apa, itu kan tema-tema ya dipolitikin, padahal sebenarnya it's not an issue lah. Itu kan greenflation soal transisi energi, apa yang terjadi dengan inflasi yang mungkin terjadi di beberapa pelosok, yang nantinya akhirnya apa, what does it mean for me as a person, cost saya naik apa enggak, it's Tapi simple kan. Pak Pandu, hilirisasi ini baik di debat kedua ataupun debat terakhir kemarin, di debat keempat, sering sekali disebut oleh Semua pasangan lah. iya. Tapi kebanyakan ada Pro dan kon. Mas Gibran gitu kan menyebutnya hilirisasi. Karena dia Untuk menyangkut tanggal SDM kan, at the end dia yang harus ngomong SDM. Menurut saya bagus ya hilirisasi karena efeknya udah kelihatan. Tapi konsep yang kemudian dimaksud untuk kemudian konsep hilirisasi yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Jadi contoh kan kita hanya ngomong nikel, karena nikel test case yang sudah berjalan dengan baik. Sekarang kalau dibilang, oh harga nikel lagi turun, ya sama kayak main batu bara. 8 tahun harga batu bara 2 kali naik turun. Tapi isu dengan batu bara kan kita nggak ada lagi value added ya bandingin itu. Jadi sebenarnya kita jangan salah lupa, kita ngomong ini adalah value creation. Apa sih dari sisi raw material yang ada di Indonesia, apa value creation bisa kita tambah. Setiap kali kita menambah hilirisasi itu, kita nambah kerjaan, nambah investasi. Terus orang ngomong soal environment impact kayak gimana. Indonesia bertambang udah dari tahun late 70s. Dulu namanya Freeport yang dimulai. Habis itu Bumi lah, segala perusahaan-perusahaan tambang dulu dimiliki asing loh. Dulu dimiliki asing. Sekarang udah campuran, dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Which is great. Sebenarnya itu adalah accomplishment. Sekarang bagaimana kita bisa measure dari sisi environment. Yang menarik lagi, 2024 isu environment jadi isu utama. As you know, saya sangat passion soal saya sekeluarga lah, saya sama istri saya sangat passion. Makanya saya senang diomongin. Artinya siapapun capresnya, siapapun jadi presiden, isu environment insya Allah menjadi salah satu prioritas utama. Gitu. Tapi kita bicara soal tadi beberapa isu ya, dan akhirnya sebagian menganggap menggiring itu sebagai gimmick. Satu lagi menganggap itu sebagai cerdas cermat. Tetapi satu pihak lagi bicara bahwa ya itu memang harus kita diskusikan hari ini. Nah, tadi mungkin ada beberapa hal yang mulai dari SCIE, terus CCS, hingga akhirnya kemarin Greenflation segala macam gitu. Nah, bicara soal divisi misinya program, tadi kalau Bang Pandu bicara soal value creation ya. Nah, ini kan Nilai tambah. iya kan? Banyak yang bertanya gini nih, 01, 03 atau siapapun itu bertanya soal kok jawabannya semuanya hilirisasi. Nah, hilirisasi yang mungkin yang dimauin Soal 02 ekonomi. Jadi kalau ngomongin ekonomi, ini macam-macam. Ya. Hilirisasi itu bisa dibilang pertama yang selalu top of mind adalah apa yang dimiliki di bumi. Yaitu tadi ya, mau nikel kek, mau nanti lithium kek, mau nanti copper, mau emas, apa sih bisa kita kembangin. Habis itu nanti ke perikanan contohnya di maritim. Misalnya perikanan, apa sih bisa kita kembangin di sana. Jadi poinnya sangat simple, untuk setiap raw material yang kita punya, kita bisa mencumpulkan nilai tambah apa saja untuk penambahan tenaga kerjaan. Kenapa? Karena kita ada 300 juta nih kurang lebih masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan produktivitas mereka. Mau nggak mau, industrinya tuh kita harus bisa kembangin. Ini juga saya belum ngomong digital, ini belum Nah, tentu ini digital. banyak pertanyaan Digital. tuh. Tahu nggak salah satu yang perlu kita kembangin apa? Bagaimana pengembangan digital infrastructure, pengembangan soal data center, karena data center kita
per hari ini 1/5-nya Singapura. Singapura penduduknya Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat. Indonesia jauh lebih besar, kok kita nggak bisa sih paling nggak sama the next 3-5 tahun. Makanya kita juga harus ada pemikiran digitalisasi itu mau dibawa kemana. Jadi saya sih jujur ngomong ya terbuka ke teman-teman ya, pengusaha apalagi, ini momentum lagi bagus. Yuk kita kembangin terus untuk Indonesia bisa mencapai top 5 ekonomi di Indonesia. Plus dan minus pasti ada lah, tapi overall 10 tahun terakhir sih menurut saya perkembangan yang luar biasa. Yang masih jadi pertanyaan dan ngawang-ngawang ini terkait dengan hilirisasi digital, Bang. Tadi Abang udah Mulai sentuh dikit ya. Tapi yang disebut Mas Gibran kemarin tuh apa sih? Misalnya kalau nikel kan kita udah tahu tuh, jadi EV tuh ujungnya. Tetapi kalau Oke, simple, ada 2. Satu, pengembangan 5G di Indonesia. Oke. Ujung ke ujung, di mana lo mau dari Sabang sampai Merauke mendapatkan data dengan harga yang sama, murah. Jujur Jakarta tuh sekarang yang terbaik. Itu juga not good. Seharusnya di seluruh Indonesia 5G itu harus bisa available. Kenapa 5G penting? Biar Anda menerima informasi dari telepon Anda semurah mungkin, pendapatan data semurah mungkin. Anda bisa dapat learning yang bagus, pelajaran yang bagus, dan ini buat ke semua. Jadi menurut saya tuh pengembangan knowledge dan 5G sebagai infrastruktur. Kedua, pengembangan data center itu sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk mengolah semua data-data yang ada di Indonesia untuk properti Indonesia. Bisa kita jadi, hidup dari handphone mungkin 24 jam udah sekarang. Ini mungkin lebih penting daripada walletnya, daripada apa? Semua barang Anda lah. Kalau ini udah hilang, panik aja. Satu hal kemudian kalau tadi berbicara soal koneksi tadi ya, 5G dan lain sebagainya yang bisa kemudian di Indonesia Timur. Itu kalau seandainya Semua nanti, Indonesia lah, jadi dari ujung ke ujung sama sampai Merauke. itu juga bisa mungkin nanti kalau juga akan mengembangkan dari sisi kesehatan, satu data kesehatan. Betul. Di Papua dan lain sebagainya itu juga bisa menggunakan. Sama kalau kita ngomong misalnya di Papua, semua cost logistik masih tetap lebih mahal. Yes, tambah murah over time, tapi tetap nggak semurah di sini. Gimana sih kita ngembangin competitiveness-nya? Jadi kita jangan lupa, jangan terlalu mikir Java-centric. Kita harus mikirin bahwa Papua a good example lah. Bagaimana bisa mendapat data yang murah, kesehatan yang murah, sekolah yang murah dan berkualitas, ya kan? All of this dan juga makanan, even food di sana lebih mahal, ya kan? Jadi bagaimana bisa menimbulkan competitiveness itu penting. Salah satu program andalan adalah makan gratis, Bang. Saya nggak tahu apakah itu sebagai gimmick malah saya nyebutnya, atau itu jadi salah satu kampanye yang kemudian dekat dengan kampanyenya itu, kalau saya kan udah pernah juga didiskusiin juga, I get it, karena itu memang kita di Indonesia di bawah angka kemiskinan kurang lebih 20-25 juta manusia. Banyak tuh, satu Malaysia. How do you address it untuk mereka bisa berkembang? To be honest, you need food yang bagus, sehat, biar bisa berkembang. Kedua baru apa? Education. Ketiga habis itu kedokteran, kesehatan. Itu 3 tuh adalah basic fundamental. Kenapa? Karena mereka juga shareholders di Indonesia. Dan itu nggak boleh diabain. Ketakutan saya ini sebagai seorang pengusaha ya, 10-15 tahun ke depan Indonesia berkembang, tapi kita tidak bisa memberantas kemiskinan. Itu akan menampilkan piramida yang tidak sehat sama sekali dan bisa menimbulkan kegejolakan sosial yang sangat tinggi. Kita belajarlah dari Amerika, kita belajarlah dari negara-negara develop lainnya. Kita have to make sure setiap pemegang saham di Indonesia ini paling tidak memiliki kesempatan yang sama dan basic need dipenuhi. Ya memang keinginannya Pak Prabowo ke sana, which I think juga keinginannya siapapun pemimpin yang ada sekarang, tapi dia eksplisit bilangnya kalau perlu makan gratis. Tapi konsep makan siang gratis ini kan seolah-olah dibayangkan kalau nanti di sekolah kita akan dapat makan siang tiap jam makan siang gitu kan. Itu memberikan bantuan secara langsung gitu kan. Padahal bantuan secara langsung masih sering dianggap ada pro dan kontranya gitu. Apalagi ini makan siang yang akan mungkin kalau kita udah sekolah banyak. Jadi Senin sampai Jumat gitu akan jadi banyak gitu. bantuan ya, kalau ini udah banyak sampai World Bank pun ikutin udah berpuluhan tahun sebenarnya isu ini. Jujur direct help itu buat those in need yang paling dibutuhkan emang paling efisien. So, makanan, susu harus direct karena mereka cannot afford it. Dari situ lo harus bisa bagaimana graduate those yang dari poor bisa menjadi naik kelas atas sedikit, bisa hidup sustenance. Dari situ baru naik lagi. Karena ini adalah peningkatan ekonomi sosial by generation. Kepentingannya sekarang yang 10% ini nih. There's 25 million. Ini paling pusing loh.
Ini siapapun pemimpin yang jadi presiden, bagaimana solve 25 juta orang ini yang Nah ada. ini kemudian strategi 02 Bang, bicara soal geografis kita, Abang-abang begitu luas. Lalu mungkin bicara makanan pokok pun tidak semuanya nasi gitu. Mungkin nanti proteinnya juga macam-macam. Macam-macam. Nah, strategi yang bisa lebih real ditambah lagi dengan kebutuhan fiskal, Bang. Ini juga banyak diserang soal food estate kan. Padahal itu niatnya bagus. Dan itu tentu untuk melakukan suatu program seperti ini nggak bisa overnight 1 tahun. It takes ya minimum lo hanya bisa lihat 5-8 tahun lah. Masalahnya kan kita juga demokrasi. So people are very short term thinking. Tapi coba lihat deh food estate program ini 5 tahun, 6 tahun dari sekarang. Ini juga semacam hilirisasi. Bagaimana pengembangan, poinnya sangat simpel sih, kalau bisa kita nggak ada import. Mau beras, mau yang lain, kita bisa nggak ngasilin dari sini. Isu terbesar di kita, yield kita per hektar, misalnya kita ngomong mau industri sawit atau industri yang lain, lebih rendah dibandingin yang lain. Kenapa? Bisa dibilang karena kita kurang terampil, kurang knowledge sebenarnya. Bisa juga kita kurang juga bukan pendanaan ini, kurangnya knowledge, kurangnya research, ya kan? Dan terakhir baru pendanaan, 3 itu. Nah sekarang yang melakukan food estate itu gimana untuk nge-push 3 hal elemen itu untuk bisa meningkatkan productivity yield, ya kan? Tapi it takes time, karena kita jujur behind di urusan sana. Dan jadi itu juga maksudnya bahasa saya sih, ini bukan bahasa politik ya, bahasa ekonominya is how do you have freedom, agricultural freedom, di mana kita. Buat Bang Lu berapa tahun food estate kita bakal kelihatan? Saya rasa perlu 1 dekade ya. 1 dekade. Perlu Tapi 1 kan dekade. food estate sendiri saat ini juga masih dipegang oleh Pak Prabowo gitu kan, yang notabene sudah melakukan kerja-kerja di masa pemerintahan 5 tahun lah Presiden ya, Jokowi 5 tahun gitu. ini. Apakah juga 3 elemen tadi yang sudah disebutkan Mas Pandu tadi, Pak Pandu ya ampun, Masih merasa nggak muda. apa-apa. Gue nggak muda, gila, baru beda berapa tahun doang. Pak Pandu itu juga sudah dilakukan evaluasi oleh Pak Prabowo. Udah, di jadi masa itu kan sekarang. juga saya tahu di pemerintahan Pak Luhut dan timnya juga melakukan evaluasi itu juga, dan itu sangat ya business oriented lah. Ini bagaimana, yieldnya bagaimana, itu di track terus. Tapi ya memang buat saya idenya bagus, tinggal eksekusinya bagaimana. Ini juga ya menurut saya kan kita semua boleh ngomong siapa nih nanti presidennya segala. Kalau saya orang pengusaha mikirnya nanti siapa pelaksananya nih, menterinya siapa, betul nggak profesionalnya bagaimana. Jadi saya juga sangat fokus kalau kita nih pengusaha-pengusaha selalu ngomong track record orang di menteri-menteri itu apa sih? Who are they? Gitu loh. Ini baru rumor dikit aja, sekarang concern saya soal rupiah. Rupiah hari ini 16.000 something. Kenapa? Karena ada aja yang iseng ngomong, oh menteri ini mau keluar. Lah, kalian malah ngerusak diri kalian sendiri. Untuk apa? Perebutan kekuasaan. Come on. Ya kan? Kalau mau itu ya udah main fair-fairan aja. Ini malah bikin rumor-rumor yang enggak. Yang kena siapa? Mereka sendiri yang kena. Rupiah turun dari 15 ke 16.200 kok. Ngaco menurut aku. Aku yang kayak gitu-gitu. Come on guys. Oke, Mas Ando, lagi nih banyak para pengusaha tuh yang ngumpul di 02, ya kan? Konon seperti sepertiga. Oh ini yang diomongin Perekonomian. senior saya ya. Iya. Ya. Konon ini. Konon sepertiga. Tapi apa ya kemudian yang membuat ketertarikan para pengusaha ini kemudian bisa bergabung? Semua pengusaha tuh sebenarnya nggak mau diketahuin bela siapa. Oh ya gitu. kan, gitu aja. Tapi ada juga banyak. ada yang Ada juga, ada yang yang justru ada yang Ya poinnya sih kita baik sama semua. Saya juga jujur sama siapa, sama Pak Anies, Pak Ganjar, baik lah. Pak Mahfud saya hormat, Pak Caimin saya jujur nggak begitu kenal pribadi, tapi ya Tapi baik berarti aja. belum diselepet. Kenapa? Belum Selepet bisa. belum? Pengen sih, itu kan selepet of love. Gitu. Tapi menarik nih, Gin. Kalau bicara soal pengusaha sebenarnya yang penting stabilitas politik aman, kita bisa kerja. Nah, Betul. tetapi hari ini kalau pengusaha sampai harus berpihak, Bang, hingga harus turun, ya unquote abang langsung jadi wakil bendara meskipun itu kaget atau enggak lah ya, kita nggak tahu. Ya. Tetapi kenapa akhirnya pengusaha harus turun gunung, Bang? Pengusaha gunung ini juga lucu karena baik senior saya ada satu jadi ketua TKN di satu kandidat, satunya lagi senior saya di Kadin juga ketua kandidat di satu lagi nih. Jadi
in a way saya ngelihatnya positifnya memang program ekonomi jadi penting. Siapapun kandidat itu, tapi mungkin the way to Rome agak sedikit beda satu malah. Yang Jujur, kemudian lebih disuarakan. ya kalau saya ngomong objectively 02, 03 nggak banyak beda. Be honest lah, program ekonomi Anda lihat deh perbandingannya. Terus Anda pasti udah melakukan di bisnis 01, 02, 03, maybe even 01 dan 02 ya 60% sama lah. Mungkin ada perbedaan 1-2 hal, tapi menurut saya juga lot of it buat kampanye. Ya kan, karena pada saat eksekusi, pertanyaan para market adalah siapa sih yang bakal menjadi eksekutor menteri? Menterinya bagaimana? Mereka kan yang harus day to day. Nah, ini juga penting, harus diingat. Kenapa? Karena at the end, keinginannya kalau misalnya di 02 adalah semuanya nanti menyatu lagi balik. Ya kan, karena kita perlu kestabilan politik. Nah, itu mungkin harus ditanya juga, apa yang diinginkan. Tapi menarik dari tadi yang pendukung 01 dan juga 03 ini berbeda gitu kan. Dan Prabowo sama Gibran sendiri pede nih untuk kemudian menyuarakan kalau kita akan menang satu putaran gitu kan. Tapi ada nggak sih? Nah, pede saya rasa bukan gitulah. Bahasanya lebih optimis, kita fokus untuk bisa memenangkan suara. Itu aja satu putaran. Siapa yang nggak mau satu putaran? Jujur aja. Anda tanya pasangan 01 juga maunya satu putaran. Anda ngomong 03 juga semua maunya kok satu putaran. Kenapa? Pertama lebih efisien, Anda membawa lebih stabil secara ekonomi kan? Tapi ini banyak yang kontra nih. Kenapa? Narasi nanti efisien itu banyak yang lain. Tapi betul kok. Siapa kontranya salahnya apa coba? Bayangin, Anda lihat bulan Januari, slow down, Desember slow down. Secara ekonomi Anda lihat aja angkanya. Rupiah malah begini nih. Kenapa? Karena orang nunggu wait and see. Kalau menunggu 4 bulan lagi, ya pasti wait and see juga. Itu nggak ada pro dan kontra, itu real. Tapi karena Anda bilang, oh karena apa? Kontranya apa coba? Jelasin. Kontranya apa? Proses demokrasi, Proses kan? demokrasi dihalang-halangin. Betul, nggak dihalangin. Gitu kan. 01 bener nggak mau satu putaran? Ya mungkin lah ya. Loh iya dong, kan mau menang. Tapi kan kalau 02 itu didukung dengan survei elektabilitas yang kemudian menunjukkan hasil Survey is just survey. I mean that's up to you wanna believe survei atau tidak kan. Tapi kalau Anda tanya 03 pasti juga maunya satu ronde. 01 juga pasti maunya satu ronde. Tapi optimis satu ronde. Iya, semua pasti optimis satu ronde. Tapi kalau 1 sama 31 Ya kalau mereka bersatu pada saat satu ronde silahkan aja. I'm not a political analyst. Saya seorang pengusaha aja. ya, tapi jadi tadi kan bilang 2013 jadi 2014, 13, 14. iya kan? Jadi wakil Kan satu putaran juga tuh. Ya kan 2 orang doang. Oh iya lupa. Seharusnya emang. Iya, oh iya, dua. 2019 juga satu putaran. Gitu dong. 2019 salam 2 jari ya. 2019 juga salam 2 jari, satu putaran. Salam 2 jari, tapi kalau 14 Februari jadinya tambah loh. Tambah love. Nah, itu penting. Love is important. Nah, tapi balik lagi nih gue penasaran. Tim kampanye yang paling gak ngurusin politik itu berarti benar apa? Iya apa enggak? Tapi itu paling menentukan loh ini. Kita Menq ya? Hah? Apaan tuh Menq? Maksudnya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan lah dalam. Iya, kita ngurusin hal-hal yang itulah menyangkut logistik, kebutuhan, itu Jadi normal. salah satu yang normal. menentukan baliho 02 di mana-mana, gede-gede itu abang. Tapi menarik juga ya, baliho itu kalau kita ngomongin dibandingin 10 tahun yang lalu jauh lebih kecil loh. Oh, Karena iya, semua iya. banyak berpindah Jadi, semua ke sosial media, postingnya lebih banyak ke media, Iya. gitu loh. Kita ke situ deh. Belanja. Sengaja Apa ya, mukulin di belanja sana seks. dulu. Belanja dari sisi kampanye ya. Iya. Kampanye kan It's interesting. udah tinggal kurang dari 2 pekan. Berarti kan dari pendanaan 16 juga. hari, iya. Pendanaannya juga sudah perhitungannya sudah hampir tutup buku Amin, gitu kan ya. untuk periode pertamanya ini. Udah hijau banget uangannya. Enggak, bukan masalah hijau, yang penting penggunaannya efisien. Tapi dari efisiensi berkaitan soal pemasangan baliho atau kemudian kampanye di sosial media, apakah jumlahnya lebih banyak? Sebenarnya jujur lebih efisien, tahu kenapa? Karena anggota DPRD, DPR RI, dan pemilihan presiden dan cawapres semuanya pada timing yang sama. Kayak masih bingung. Tapi juga itu costingnya juga lebih efisien. Why? Karena setiap anggota DPR pasti Akan nempel nempel gitu. dengan presiden yang mereka pilih. DPRD Integrasi juga sama, gitu jadi ya. integrasi. Jujur, kalau Anda ngomong money politics, emang ini lebih efisien. Gitu, kurang lebih lah, gitulah. Cuma kalau kita, Itu actually good choice yang dilakukan untuk menyamakan itu semua sebenarnya good choice. kalau lihat di baliho, misalkan dia caleg DPRD kabupaten kota ya,
berarti belakangnya adalah caleg DPRD provinsi, belakangnya lagi DPR, Betul, belakangnya lagi presiden ya. betul. Karena Itu kan dulu beda. Iya, iya. Timingnya beda. Aduh, itu kan ribet banget. Jadi ini bagus yang terjadi ini sebenarnya. To be honest ya. Tapi Lo ngeliat 10 tahun terakhir, actually better loh Indonesia. Memang lebih bagus. Bang, Amin. ya, Gitu. Aku pakai amin loh. Gitu kan. Lo terlibat di 2013, 2019, Incas ya? Enggak ya? Saya enggak 2019 Mas Erik lah dan ini saya enggak loh. Terus sekarang Enggak. Ini sama-sama tahu pengeluarannya. Tahun ini untuk digital nambah besar, atau kepotong nih? nambah besar. Digital nambah besar, tapi kalau baliho Tetap. menurunnya banyak. Menurutnya Overall lah, overall. Karena just reach, right? Karena banyak kan anak-anak muda dan ini lucu. This year anak-anak muda tuh jauh lebih banyak secara persentase. Dan semuanya main HP. Regardless of income level, semua punya HP. Ya mereka lihatnya apa? Ya back to the TikTok. Kalau muda-muda mainly TikTok lah. Bagaimana lu melihat atau lu Hebat sih TikTok. berpendapat tentang strategi 02 dengan gemoy dengan joget itu disamakan dengan kampanyenya Bongbong Filipin. Pak Bongbong, kenapa Pak Bongbong? Ya, disama-sama. Abang kan juga habis dari sana kan? Ya baiklah, aku sama Pak Enggak, Presiden jadi Bongbong baik. dianggap yang gemoy-gemoy, yang joget-joget, tetapi substansinya dijauhkan dari situ. Itu gimana bang? Abang lihat situ? Karena ada Khusus dua. digital nih ya? Jadi dua lah. Satu kan adalah soal substansi isu. Ya. Kedua kan kesukaan. Tadi saya bilang sekarang nih 50% soal personal. Keduanya adalah soal isu. Kalau orang-orang di kota ngomongnya isu. Apalagi di bisnis Indonesia, fokusnya isu. Tapi half of masyarakat atau more masih lihat suka atau tidak suka. Kalau dulu 2013-2014 suka aja. Suka. Jadi bikinnya tau nggak apa? Good person, bad person. Dulu inget kan ada ketakutan gitu, dibikin-bikin tuh ketakutan apa. Sekarang malah lebih maybe more complicated. Kita fokus orang suka apa tidak suka. Kedua isu. Kalau saya banyak nanya di sini nih, jadi saya ingat 2013-14 dalam keluarga saya aja bisa pecah. Oke. Ada tuh di chat dulu kita pakainya bukan WhatsApp, apa sih? BBM. BBM. Di BBM grup antara keluarga bisa pecah. Pilih 01 atau 02. Bisa nggak ngomong. Per hari ini dalam keluarga bisa milih beda-beda, tapi masih nyantai. Masih diskusi gitu Which ya. is important. Itu perbedaan fundamental menurut saya. Dan sekarang kalau Anda ngomong, banyak kan kalau orang kota ngomongnya substansi. Which is also important. Dulu benar-benar suka nggak suka. Jadi kalau sekarang nih benar-benar ngomongnya apa sih ini kenapa, dan less suka nggak suka. Tapi kalau di daerah, suka nggak suka masih sangat penting. Jadi ya you have to do whatever it takes Tapi lah. untuk digital ini 02 melihat hari ini cukup suka dan suka atau sudah bicara substansi? Lebih suka nggak suka. Kalau Anda ngomong di media digital segala suka nggak suka. Kalau misalnya media seperti Anda banyak main di Instagram, tapi push story, dan kadang-kadang setengah memang ada isu, kadang-kadang juga ya orang ngomong soal karakter lah, popularitas, karakter gitu-gitu loh. Jadi ya interestingly kalau Anda lihat TikTok tuh lebih anak-anak muda banget. Instagram buat umur 30 ke bawah, dan itu campuran tuh. Every once in a while keluarnya soal isu atau terus tiba-tiba suka nggak suka. Dicampur tuh. And your media lebih beda lagi. Kalau bisnis mungkin lebih beda lah, bener-bener full substance. Tapi dari seluruh visi misi yang berkaitan soal ekonomi ini, program yang kemudian menjadi paling prioritas dan juga paling realistis akan direalisasikan ketika nanti Prabowo Gibran juga akan terpilih gitu di masa Mungkin, awal-awal ya, kampanye. saya dari awal paling satu, awal pemerintahan. Paling simple satu adalah kontinuitas program ekonomi yang sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua yang mungkin akan difokuskan oleh Pak Prabowo adalah soal kemiskinan. Jadi tadi yang soal free food, ya kan? Antara free food, larinya juga pasti nanti education yang meningkat. Dan ketiga kesehatan yang harus diterusin. Menurut saya kayak kesehatan lah, ini saya kasih contohnya karena top of mind ngomongin kesehatan, yang dilakukan Pak Budi Sadikin kan luar biasa. 5 tahun terakhir, and to be honest, COVID helps. Ada COVID krisis, malah melihat rupanya berantakannya hulu ke hilir nih. Kesehatan pun ya. Ya, langsung gini, coba kita lanjutin lagi 5 tahun lagi program ini. Karena it takes a professional to do it. Dan sebenarnya jujur profesional yang jago ngatur, bro. Ya kan? Nah, itu sebenarnya coba seorang kayak beliau tuh terus, wah, bisa luar biasa healthcare kita, gitu loh. Jadi emang untuk memerintah dengan baik tuh memang takes time menurut saya. Dan itu lari juga ke menteri-menterinya.
menteri-menteri yang akan memimpin. Harus profesional menurut saya. Ini juga penting nantinya, siapapun nanti jadi presiden, berapa persen yang politik menterinya dan berapa persen yang profesional. Itu juga penting. Semakin banyak yang profesional, saya rasa makin bagus. Bagaimana ini kan bahasanya meneruskan, melanjutkan. Iyalah. Lalu nggak pengen membuat program yang genuine gitu, Bang? Harus dong. Program genuine kan every year pasti ada program yang genuine. Kita hanya, kalau ngomong hilirisasi kan Anda hanya ngomongnya pertama hanya soal ESDM lah, energi sumber daya masyarakat kan. Tapi sekarang kita banyak ngomong soal human capital. At the end, it's just about the person. Kita semua nih. Ya, Bisa kan kita tambah produktivitas. Itulah kita Iyalah. jadi concern lah. Kan baliknya ke isu itu. Ya, Iya. tapi ya kita bisa kembangin, yang kita perlu lakukan untuk bisa PDB per kapita menjadi misalnya 10.000 atau 12.000 per orang. Itu gede loh. Anda harus double kasarnya produktivitas kita. Apa yang Anda harus lakukan? Ya selalu tentang in-skill training, education. Kita balik lagi, healthcare harus bagus sekali. Banyak isunya, tapi menurut saya baliknya ke human capital. Jadi kalau bicara hilirisasi itu di 2014 ada RIPIN tuh. Rencana Induk Industri Nasional tuh 10 sektor tuh, Bang. Tapi memang Tapi balik ke mangkrak ya. eksekusi kan. Iya, makanya Eksekusi. aturannya dari tingkat Dan eksekusinya. Iya. Jadi ini balik lagi, kalau Anda lihat leadersnya nanti, siapapun yang mau milih ya terserah lah, kan kalian punya perasaan masing-masing, ini perasaan ya. Kalau saya selalu balik lagi, gimana lihat eksekusinya nanti. Bagaimana siapakah menteri-menterinya akan ngebantu yang bisa fokus. Karena at the end yang bakal kena kita juga. Setiap 5 tahun kita punya hak memilih, ya tolong digunain. Apalagi yang buat muda-muda, tolong gunain hak memilih Anda. Karena at the end kalau ada apa-apa, ya nggak usah juga sumpah serapah atau kayak ini bilang-bilang, kita mundurkan. You choose. The citizen choose, this leader. Jadi juga nanti siapapun yang Anda pilih, ya we have to live with that. Itu loh. Ya saya, karena ya alhamdulillah kenal semua dengan baik, ya saya kebetulan merasa pilihan saya yang ini. Tapi at the end siapapun, ya kita have to be able to work together lah. Bicara soal yang tadi pengusaha itu, sekarang kan perubahan ya, narasi perubahan juga. Kalau bicara popularity Pak Jokowi 80 atau 70 sekian, berarti ada yang 20 atau 25 sekian yang nggak suka dengan itu dan setuju dengan narasi perubahan gitu, Bang. Tetapi dari sudut pandang pengusaha, transisi kepemimpinan ini, khususnya 2024, bakal seseru 2014 lalu? Beda. Gimana tuh, Bang? 2013-14 jujur saya deg-degan. Apa tuh? Saya nggak tahu siapa jadi presidennya, bagaimana. Sama kuat gitu ya. Dan jujur pada saat itu maybe Pak Jokowi baru berapa, 1,5 tahun jadi gubernur. Iya. Oke. Masih baru, belum terlalu dikenal juga, risknya besar. Pak Prabowo pada saat itu tahun 2009 dia running for wakil presiden dan running for presiden 2013-14. Dan pada saat itu memang kita sekeluarga belum setuju lah melihat beda visi pada saat itu. Dan ya kita bet ke Pak Jokowi. And I think it's the right bet until today. Menurut saya Indonesia jauh lebih baik dengan Pak Jokowi karena he's a very good listener. Nah, yang berani saya share selama 1,5-2 tahun terakhir, alhamdulillah bisa juga lebih dekat dengan Pak Prabowo, mengenal dia jauh lebih baik, dan memang ya dia berubah lah in a way. He's a very good listener. Dengerin, and for him this is it. Dia hanya mau giving back to the country. That's it. Itu aja sih. Itu nyambungin dengan 2013. Kalau 2013 kan masih belum mengenal Pak Jokowinya ya. Betul. Berarti kan sekarang bersyukur tiga-tiganya calon dikenal publik ya. Betul. Bagus menurut saya. Jadi Anda bisa menilai sendiri. So, aku agak objektif ya, Bang. Berarti silakan. transisi tahun ini siapapun pemenangnya bakal lebih smooth ya? Ya, menurut saya gitu. Lebih smooth dibandingkan 2013-14. Kenapa? Uncertainty-nya lebih kecil. Ya kan kita udah tahu lah bentuk, maksudnya udah tahu pro dan kon masing-masing lah. Ininya pro-nya dia apa, konnya dia apa, ya. Jadi kita udah tahu. Jadi pertanyaan besar saya adalah gini. Nanti yang bantuin ini kalau jadi presiden siapa ya? Proses membuat keputusan di sana bagaimana ya? Ya itu risk-risk yang ada di situ, ya kan? Jadi ya menurut saya sih, ya once we know siapa jadi presiden bulan Oktober atau Juni lah, misalnya Juni atau misalnya Februari 14, yang saya tahu Oktober kan, Oktober baru diangkat. Nanti kan. Ya, dan mereka the first task adalah bagaimana membuat kabinet yang bisa diterima market.
Sangat penting, gitu loh. Tapi Dan siapapun presiden harus jago mendengar. Dan habis itu berani mengambil keputusan. Itu aja. Tapi sekarang Pak Prabowo kan semakin sering untuk kemudian bertemu dengan Pak Presiden Jokowi gitu kan. Dan kemarin juga ada isu berkaitan soal Pak Jokowi akan diperbolehkan kampanye berdasarkan undang-undang dari undang-undang pemilu sendiri gitu kan. Tapi kalau dari TKN dari Prabowo Gibran sendiri sudah ada mungkin rencana gitu Pak Jokowi akan melakukan kampanye turut serta. Kalau itu nggak bisa juga dibilang karena kan itu presiden mengerjakan tugasnya sebagai presiden. Tapi ditinggal 2 pekan terakhir nih, Maju. apakah ada bocoran kalau Nggak, Pak? itu dia all in gitu. Nggak. Dia tugasnya adalah mengerjakan tugasnya sebagai presiden. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang fokusnya memenangkan Prabowo Gibran, 2 hal berbeda. Dari segi pengusaha, lebih baik presiden ikut campaign atau enggak, Bang? Kalau dari sisi pengusaha sebaiknya sih Tensinya saya lebih mikir gejolaknya aja ya. Kayak sekarang aja lah status quo. Jalanin aja kerjaan sebagai presiden, jalanin. Terus tim TKN fokus dengan kerjanya, Pak Prabowo fokus untuk 2 minggu ke depan, ya sudahlah. Habis itu kita lihat lagi. Kalau kita kan pengennya kestabilan. Bagi internal TKN? Perlu nggak sih? Maksudnya masih mungkin ada gemuruh, ayo dong. Kalau itu saya nggak ikut-ikutan. Kalau saya kan hanya kalau ditanya ke ini masukan, saya kasih masukan. Fokus saya lebih kestabilan aja secara ekonomi, ngomong ke market, ngomong ke teman-teman di pasar. Karena at the end business, life has to go on. Tapi bicara kekhawatiran internasional, karena kan tahun ini 60 ada 60 63 sekian negara ya. negara Yang paling yang penting ada 3 berdampak negara. Yang paling penting Indonesia, India, dan Amerika. 3 negara itu yang menjalani proses demokrasi. Ya, Taiwan itu sudah diperkirakan karena 50-50, dan itu menyangkut juga nanti Amerika electionnya seperti apa. Karena ini hubungan antara Amerika dan Cina. Nah, Indonesia ini punya kesempatan untuk bisa menjalani demokrasi yang aman dan nyaman. Sebagai pengusaha, bagaimana peran atau posisi pemimpin negara ke depan? Siapapun presidennya? Jadi tadi saya bilang, siapapun jadi presiden harus bisa display bahwa Indonesia kita ini negara yang makin kuat. Jadi tolong jadi pemimpin yang berani mendengarkan siapapun, pilih kabinet yang bagus dan berani mengambil keputusan yang berani, yang memajukan Indonesia. Itu aja. Tapi choose professional people di kabinet. Itu yang sangat penting. Karena at the end, resultnya 5 tahun lagi kita lihat. Ya kan gitu. Terus kita ada demokrasi lagi, pesta demokrasi. Yang kita ingin dari pengusaha ya kontinuitas, stabilitas. Stability itu paling penting. Buat bisnis juga. Saya tahu lah. Itu nggak usah dijelasin juga, pasti maunya sama. Oke. Kayaknya bahan kita udah habis. Udah habis. Tapi Doi masih menjawab lagi kayaknya. Apa-apa, silakan. Aku sih. Tapi soal Bang Pandu kan sekolah di luar. Sekolah di luar negeri. Tapi di luar juga milih. Di luar datang ke TPS. milih dong. Dulu, milih. ya, Waktu dulu. saya dulu milih. Saya dimilih di Chicago, abis itu saya milih di New York. Saya milih, ya dong. Nah, teman-teman diaspora nanya-nanya nggak? Nanya. Tapi Tapi nanyanya, keresahannya apa, Bang? saya jawab, nggak, keresahannya sama, stabilitas. Sebenarnya banyak yang pengen balik ke Indonesia. Karena Untuk merasa, milih atau- bukan, untuk kerja. Okay. Karena merasa Indonesia kok makin bagus ya. Tapi ini gimana? Siapa yang nanti jadi presiden seperti apa? Ya Jadi kalau setelah saya ditanya, terpilih, saya pulang. jawabnya sama aja, simple ya. Kita cari pemimpin yang baik. Kebetulan per hari ini hati saya bilangnya ini, ya kan? Dan juga pemikiran saya ini banyak kan lebih pakai pemikiran sih, bukan pakai hati. Karena menurut saya Pak Jokowi once in a lifetime presiden. Setelah beliau, I don't know, I mean, ya siapapun antara 3 ini, ya oke lah gitu loh. Tapi ya hati saya memang maksudnya pilihan saya ke Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Karena menurut saya mereka bisa fokus bagus untuk melanjutkan program yang sudah ada yang menurut saya baik sekali buat Indonesia. Jadi ya misalnya dia ngomong, oh kenapa begini, begitu, it's actually trivial, irrelevant. Yang diomongin semuanya trivial lah. Big picture-nya Indonesia jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Oke, kita masih punya kurang dari 2 pekan untuk menuju ke 14 Februari dan tentunya baik kalau yang di luar negeri sudah mulai Sebentar lagi mulai sih, kayaknya mereka lebih cepet dikit deh. Iya, karena nanti ada proses pengiriman. Ada proses dan pengiriman. sebagainya. Dan untuk warga Indonesia, gunakan Siapapun pilihan. Anda. Siapapun Anda, kalau saya selalu bilang choose peace. Peace itu penting kan, choose peace, choose love, itu penting gitu loh. Kenapa? Agak sensitif nih. Tapi saya nggak sensitif karena ngomong apa adanya. Betul. Choosing love Februari 14.
Iya makanya. Tapi kalau bisa memang yang bagus buat para pemirsa juga dengerin aja pasangan lain bagaimana, apakah sesuai dengan pemikiran Anda. Ini penting juga bagaimana Indonesia ke depan dan harus vote. Karena kalau Anda nggak vote, ini adalah hak Anda untuk bisa memilih masa depan Indonesia ke depan. Itu. Mantap. Memilih. Jangan lupa nonton debat kelima, debat terakhir, Benar. Bang. Debat terakhir. Lu nonton nggak? Nonton debat? dong, siap debat Nonton di rumah atau ikut ke? Nonton di... Oh, yang kemarin kesana ya? Aku nggak pernah ikut di situ, aku malah di hotel nonton. Oh. Nah, suka nonton sama teman-teman. Nobar atau? Nobar. Oh, Aku oke. nonton buat Ya, dengerin kita lihat. gitu loh. Debat ini apakah menentukan Suara-suara yang masih suara bimbang. yang swing ini nih? Makin Yang dikit ya hati swing, dan tinggal pikiran. di bawah 10% udah sekarang. Swing vote 7-8%. Survei internal gimana? Survei internal. Bahas, mungkin sama dengan survei internal yang lain. Ya. Habis ini kita Siap. gitu. Oke, Rin. Dan itulah tadi ngobrol-ngobrol ngeklik bersama dengan Pak Pandu Syahrir. Kita akan berjumpa lagi di ngeklik episode berikutnya. Sampai jumpa.